Oke, jadi yang menyebabkan berputar itu apa? Sekali lagi, yang menyebabkan berputar tidak hanya ada gaya dorong, tidak hanya. Tadi kan ada gaya dorong, tapi kalau dia tuh langsung menuju engsel tidak berputar. Gaya dorong langsung menuju engsel tidak berputar. Syaratnya yang pertama adalah ada lengan. Lengan itu adalah jarak gaya ke poros ini lengan. Kemudian kalau misalkan kita dorong dengan F2 bergerak apa enggak? Bergerak. Sekarang kita bandingkan antara F1 dan F2 yang menyebabkan berputar lebih besar mana? Secara logika pasti F1. Kenapa? Karena jaraknya dengan poros lebih jauh. Sedangkan F2 jaraknya dengan poros lebih dekat. Nah, makanya torsi itu persamaannya dibikin seperti ini. Torsi simbolnya kayak gini nih, shred gitu. Sama dengan F gaya dikali R jarak gaya ke poros. Namanya lengan, ini namanya lengan R. Kemudian sin theta itu sudut antara gaya dengan lengan. Coba kita lihat kalau F1 ke bawah, lengannya ke sini berarti sudutnya 90 derajat. Sudutnya 90 derajat gitu ya. Nah, kita coba hitung contoh-contoh berikut nih. Ini ada contoh A. Ini porosnya di situ. Ini lengannya, ini F1-nya. Torsi sama dengan F1 R1 kali sin theta. Sudutnya berapa? 90. F1-nya 20, R-nya 6, R-nya 6, R lengannya sin theta, theta-nya berapa? 90. Jadinya 120. Nah, tanda min itu apa tanda min? Ini tanda min itu adalah begini. Di torsi itu kalau benda itu bergerak searah jarum jam, tandanya min. Bergerak searah jarum jam. Kita lihat yang contoh ini. F1 pintu kan didorong ke sana ke bawah. Otomatis dia akan berputar ke sana. Berputarnya searah jarum jam atau berlawanan? Searah jarum jam. Makanya nilainya adalah negatif torsinya kalau searah jarum jam. Kalau misalkan berlawanan jarum jam, misalkan saya kasih F lagi yang arahnya ke sana, tentu nanti dia pintunya akan berputar ke sana. Berputarnya pintu, contoh ini. Nah, itu torsinya, hasil akhirnya hitungannya nanti positif. Kalau berlawanan positif gitu ya. Kalau yang searah negatif. Ingat-ingat. Oke. Kita lanjut. Kemudian contoh yang kedua nih yang B. Lengannya 6, F1-nya 20, sudutnya 45. F1 kali R kali sin theta, sinnya pakai 45. 20 kali 6 kali sin 45. Ingat tandanya min karena dia berputarnya searah jarum jam ya. Terima kasih. Nah, sekarang ini contohnya tuh kalau misalkan dalam satu batang itu ada dua gaya. Ini contohnya nih, ini kan satu batang tapi ada dua gaya. Maka kita harus cari torsinya satu-satu. Torsi akibat F1 kita cari sendiri ini. Torsi 1 F1 R1 sin theta 20 kali 6 itu lengannya ini 6 dikali sin 60 sudutnya berarti 120, sin 60 setengah akar 3. Tandanya plus apa min? Tandanya min karena nanti akibat F1 berputarnya ke sana sama dengan min 60 akar 3. Sedangkan akibat torsi 2 ini R-nya adalah 3 gitu ya. F-nya 30, sin sudutnya berapa ini? 90 derajat. Kemudian arah putarannya kemana nih? Berlawanan jarum jam, berarti positif, berarti torsinya 90, nilainya plus. Torsi total ya tinggal dijumlah torsi 1 dengan torsi 2. Nah, kita dapatkan hasil akhir. Sip.